Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Asruli di mata kuliah jaringan komputer, teman-teman. Dan ini saya sharing mata kuliahnya. Sebentar. Pertemuan 11 membahas tentang pertemuan plus 7 layer OSI ya. 7 layer OSI itu apa sih? Deskripsi model OSI merupakan suatu model yang mengilustrasikan proses teknologi terkait dengan proses pengiriman data. Diperkenalkan sebagai media komunikasi antar stakeholder atau network admin, teknisi, hardware, programmer, network engineer dalam menggambarkan fungsi-fungsi teknologi jaringan. Peran penting untuk menjelaskan masalah dalam jaringan komputer dengan pendekatan perlapisan atau layer approach. Deskripsi model OSI seperti ini, ada browser, itu sistem, hardware, web server, operasi sistem, hardware. Sini ada web browser dari antara layer antara satu dengan yang lainnya terhubung dengan koneksi network. Model OSI ini mengilustrasikan bagaimana pengiriman data setiap proses dan teknologi yang digunakan ke 7 lapisan layer. Kita lihat ada komponennya, ada lapisan 1 physical layer, ada Ethernet card, data link layer, sama Wi-Fi, network layer, ada IP, ICMP, IRV, transport layer, ada TCP dan UDP. Lesson layer 5 ada HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, FTP, FTPS, sampai dengan presence layer dan application layer. Namanya tools yang digunakan ada FTP, email, www, termasuk application, operation system 3-7, hardware 1-2. Ini 7 layer yang OSI, application apa aja, SMTP, habis itu presence layer ada JPEG, tampilannya session layer, ada NetBIOS, RPC, SQL, NFS, transportnya ada TCP sama UDP, networknya ada router dan IP dan IPX dan ICMP, data linknya ada bridge, ada switch, physicalnya ada hub. Physical layer tujuannya untuk menghubungkan ke data link. Ini contohnya switch ya atau hub. Data link layer ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan lapisan jaringan, LLC, MAC, media akses proses. Standar datanya ada IAA, I2, ISO, IRC. Network layer ada 2 protokol, IP versi 4 dan IP versi 6. Sementara yang dipakai IP versi 4, IP versi 6 biasa dipakai untuk IP public ya. Ini sessionnya dia masuk ke network layer. Transport layer berperan untuk membangun komunikasi 2 aplikasi dan memberikan data di dalam mereka. Habis itu memberikan dukungan aliran data, counterflow atau multiflag. Keandalan transport layer ada 2, TCP dan UDP. TCP menggunung ke Anda sementara UDP tidak. TCP itu keandalannya maksudnya dia akan menjamin transfer data antara satu dengan yang lain. TCP database contohnya web browser, mail, UDP. Nah ini biasanya yang sering streaming, sering VoIP, live audio itu masalahnya ada noise UDP-nya. Application layer adalah application layer yang paling dekat dengan pengguna yang termasuk dengan application layer HTTP, FTP dan FTP dan DNS. Persenjataan layer yang berupa data, converse data, enkripsi, umumnya menggunakan media QuickTime atau Machine Video Response Group. Format grafis, ZIP, JPEG, dan PNG. Session layer menciptakan pertahanan dialog antara sumber dan tujuan. Aplikasi layer protokol atau IP address menggunakan DNS server berubah nomor IP lebih mudah. Komputer masih memerlukan alamat numerik yang sebenarnya belum mereka komunikasi. Protokol DNS-nya memungkinkan menerjemahkan alamat IP menjadi domain. Aplikasi layer atau IP address, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jaringan komputer yang memerlukan informasi IP address untuk berkomunikasi melalui jaringan. TCP memungkinkan untuk memberikan IP address secara otomatis. DHCP mendukung IP versi 4 dan mendukung DHCP versi 6. Ini konfigurasinya. Untuk menghubungkan router dengan PC. Ada IP address, ditembak, shutdown, dideklarasikan IP addressnya berapa, dan tujuan berapa. Titik lainnya juga bisa disetting, DHCP-nya berapa.
Ada namanya video pakai data unit. Ini adalah lapisan layarnya juga. Ringkasan model OC ini seperti ini, layanan web, data link, ada router, ada web browser ya. Oke, tugas hari malam ini cari fungsi-fungsi dari protokol Diabore ini menggunakan Microsoft Web. Silakan diupload ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.